Bagian 1, Negeri Ed yang gemilang. Di tengah hamparan luas Jazirah Arab bagian selatan, di sebuah wilayah bernama Al-Ahqaf, antara Yaman dan Oman, hidup sebuah kaum bernama Ed. Kaum ini termasuk keturunan Nabi Nuh AS dari jalur anaknya yang bernama Sem. Mereka dikenal sebagai kaum yang kuat, tinggi besar, berpostur gagah dan sangat mahir dalam bidang pertanian, arsitektur, dan seni bangunan. Mereka membangun kota Iram yang megah dengan tiang-tiang tinggi dan bangunan kokoh menjulang. Negeri mereka penuh dengan keindahan dan kesuburan. Tanahnya subur, airnya jernih, hasil buminya melimpah. Mereka hidup dalam kelimpahan materi dan kekuatan fisik yang luar biasa. Namun, kemakmuran itu justru membawa mereka pada kesombongan dan kesesatan. Mereka mulai melupakan Allah, Tuhan yang menciptakan mereka. Mereka mulai menyembah berhala, patung-patung dari batu dan kayu yang mereka buat sendiri, lalu mereka anggap sebagai Tuhan. Mereka menyebutnya Syada, Syamut, Haba, dan lainnya. Mereka mengadakan festival penyembahan, menari dan memuja berhala-berhala itu, menyembelih hewan di hadapan patung-patung, dan berdoa dengan penuh keyakinan kepada benda mati. Di tengah masyarakat seperti itu, hidup seorang pria saleh bernama Hud. Ia bukan orang asing. Ia adalah bagian dari kaum Ed sendiri, dari keturunan mereka, seseorang yang dikenal jujur, bijak, dan sopan. Ia adalah keturunan Nabi Nuh AS dan hidup dalam lingkungan yang penuh dengan penyimpangan. Hud sering merenung menyaksikan bagaimana kaumnya terjerumus ke dalam kesesatan yang nyata. Ia tak bisa berdiam diri menyaksikan kaumnya mengabdi kepada selain Allah. Hingga pada suatu malam, saat ia tengah bersujud dalam doa, datanglah wahyu dari Allah. Hud diangkat menjadi nabi. Allah mengutusnya kepada kaumnya, Ed, untuk mengajak mereka kembali kepada tauhid dan meninggalkan segala bentuk kesirikan. Maka dimulailah perjuangan panjang seorang nabi di tengah masyarakat yang tenggelam dalam kemewahan dan keangkuhan. Bagian 2, Seruan pertama dan penolakan awal. Hud AS memulai dakwahnya dengan hikmah. Ia tidak langsung mengutuk atau memaki berhala mereka. Ia memulai dengan pendekatan yang bijak, menyapa mereka, berdialog, dan menyampaikan pesan kebenaran. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Mengapa kalian tidak bertakwa? Kaumnya terkejut. Mereka tidak menyangka Hud, orang yang selama ini mereka hormati dan percaya, kini datang membawa ajaran baru yang dianggap aneh dan mengancam tatanan mereka. Apakah engkau datang kepada kami agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Kami tidak pernah mendengar hal ini dari leluhur kami. Apakah engkau ingin menjadi orang yang paling mulia di antara kami? Hud menjawab dengan tenang. Aku tidak menginginkan kekuasaan atau balasan dari kalian. Aku hanyalah penyampai amanat dari Tuhan kalian. Aku tidak akan berhenti mengingatkan kalian. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah menciptakan kalian? Bagaimana Dia memberikan tanah yang subur, kekuatan yang besar, dan kehidupan yang makmur? Tidakkah kalian bersyukur? Namun kaum Ed tetap keras kepala. Mereka mulai mencemooh Hud, menuduhnya gila, orang yang terkena kutukan dari berhala-berhala mereka. Mereka mulai menjauhinya, dan bahkan memperingatkan orang-orang untuk tidak mendekati Hud. Namun Hud tak berhenti. Hari demi hari, ia tetap menyeru, dengan penuh kesabaran. Ia mendatangi pemimpin-pemimpin Ed, berdialog dengan tokoh-tokoh berpengaruh, namun hasilnya tetap sama, penolakan. Bagian 3, keangkuhan yang membinasakan dengan kekuatannya. Tubuh mereka besar, tinggi, dan luar biasa kuat. Mereka bangga akan kehebatan fisik mereka. Mereka sering berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami? Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kami." Hud pun memperingatkan, "Apakah kalian tidak tahu bahwa Allah yang menciptakan kalian lebih kuat daripada kalian? Tidakkah kalian takut kepadanya?" Namun mereka menantang, "Kalau benar ancamanmu itu nyata, datangkanlah azab yang kau katakan itu." Mereka tertawa, mencela Hud, dan menganggap ancamannya hanyalah omong kosong. Mereka semakin tenggelam dalam kesirikan. Maka Allah mulai menurunkan peringatan. Musim kemarau panjang melanda negeri mereka. Angin berhenti bertiup. Tanah retak. Tumbuhan mati. Sungai-sungai mengering. Namun kaum Ed tidak sadar. Mereka tetap berpaling. Mereka bahkan pergi ke tempat pemujaan, meminta hujan kepada berhala-berhala mereka. Hud memperingatkan, "Mintalah ampun kepada Tuhanmu,
niscaya Dia akan menurunkan hujan dan menambah kekuatanmu. Janganlah kalian terus menjadi orang-orang yang berdosa. Namun mereka tetap menolak. Hingga suatu hari, awan hitam tampak dari kejauhan. Mereka bersorak. Inilah awan yang akan membawa hujan kepada kita. Hud dengan sedih berkata, itulah azab yang kalian minta-minta. Ia membawa kehancuran, bukan hujan. Bagian 4, angin yang mengerikan. Angin itu datang bukan seperti angin biasa. Ia adalah angin yang dingin, kencang, mengerikan. Ia berputar-putar membawa debu dan pasir. Ia bertiup selama 7 malam dan 8 hari berturut-turut, tanpa henti, menghancurkan segala yang ada. Rumah-rumah megah roboh, tiang-tiang tinggi hancur, manusia-manusia besar berjatuhan seperti batang pohon kurma yang tumbang. Tak ada yang bisa berdiri. Tak ada yang bisa lari. Angin itu melempar mereka sejauh berkilometer, mematahkan tulang-tulang mereka, mencabik-cabik tubuh mereka. Kaum Ed pun binasa. Tak ada satupun yang selamat, kecuali Hud dan para pengikutnya yang telah beriman. Mereka diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari tempat itu sebelum azab turun. Bagian 5, kehidupan baru. Setelah kehancuran Ed, Hud dan pengikutnya berpindah ke daerah lain. Mereka membangun komunitas baru yang beriman dan taat kepada Allah. Hud menjadi pemimpin, guru, dan panutan bagi generasi berikutnya. Ia mengajarkan tentang tauhid, kesabaran, keikhlasan, dan pentingnya bersyukur. Ia mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukanlah pada otot atau bangunan, tetapi pada keimanan dan ketundukan kepada Allah. Hud hidup hingga usia tua, menyaksikan generasi baru tumbuh dalam keimanan. Setelah wafat, ia dimakamkan di tempat yang kini dipercaya berada di Hadramaut, Yaman. Hingga kini, namanya tetap disebut sebagai simbol keberanian dan kesabaran dalam berdakwah. Penutup, hikmah dari kisah Hud As. Kisah Nabi Hud As memberikan pelajaran berharga. Dakwah memerlukan kesabaran yang luar biasa. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Allah tidak membinasakan suatu kaum tanpa peringatan. Kekuatan fisik tidak ada artinya tanpa keimanan. Pengikut kebenaran meski sedikit, akan selalu dilindungi. Allah mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran, antara lain dalam surah Hud, Al-Araf, dan Al-Haqqah, agar menjadi pelajaran bagi umat sepanjang zaman. Ed telah mendustakan Rasul, maka alangkah dahsyatnya azabku dan peringatanku. Quran Surat Al-Qamar, 18. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadi hamba yang taat seperti Nabi Hud dan pengikutnya.